Jurnal Refleksi di Mingguan, Modul 2.1, Pendidikan Berdiferensiasi. Dalam kali ini, saya akan menggunakan model 4C. Bersama saya, Ali Mardawes, calon guru penggerak Angkatan 11, Kota Batam. Dalam menempuh pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Edi Sarwito dan pengajar praktik Bapak Beni Chandra. Apa itu model refleksi 4C? Yang pertama adalah connection, yaitu apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. Yang kedua adalah challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat, change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Connection. Kegiatan pada modul 2 ini diawali dengan pretest terlebih dahulu. Setelah pretest, kami mempelajari materi pada modul 2.1, memenuhi kebutuhan murid pada pembelajaran berdiferensiasi melalui alur, mulai dari diri sendiri dengan belajar secara mandiri di LMS, eksplorasi konsep dan rukol pertama pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, di mana kami dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 orang. Dalam berkelompok, kami diberikan kasus untuk dianalisa. Kelompok kami mendapatkan kasus SMP. Setelah itu, pada hari Senin tanggal 20 Agustus, kami melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu mempresentasikan hasil dari kasus yang sudah kami diskusikan kepada kelompok lain. Jumat tanggal 30 Agustus kami melakukan elaborasi bersama instruktur. Pada modul 2.1 ini saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, yang mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya dikenal tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Challenge. Selama saya mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif lahir dari penerapannya yang ternyata berbeda dengan praktik saya selama ini, yaitu: 1. Setiap murid di kelas dihargai akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. 2. Setiap murid di kelas saling menghargai satu sama lain. 3. Setiap murid akan merasa aman dan nyaman. 4. Guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul 2.1 ini, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan: pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Kedua, guru menanggapi kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. 3. Penilaian berjenjang, guru melakukan asesmen sesuai dengan kemampuan murid. 4. Berpusat pada murid dengan cara perencanaan pembelajaran secara cermat dan strategi dengan memahami murid secara menyeluruh. Cheng. Setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu ini, saya merasa perlu melakukan perubahan dari diri saya untuk saya terapkan nantinya di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksi diri saya karena selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar murid saya.
Saya akan lebih mengenal murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya, agar mereka merasa aman dan nyaman untuk belajar, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam setiap pembelajaran, sehingga tercipta peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Terima kasih. Salam guru hebat.